Milan perlu segera bangkit usai dikalahkan Sassuolo. AC Milan dituntut harus segera bangkit setelah menelan kekalahan 1-3 dari Sassuolo pada Minggu malam kemarin dan menenangkan Stefano Pioli atas kesulitan ini belakangannya. La Gazzetta dello Sport mempertanyakan bagaimana tim seperti Rossoneri yang tengah membidik Scudetto tidak bisa mendapatkan 1 poin pun dari pertandingan melawan Fiorentina. Yang lebih memperparah situasi adalah fakta bahwa mereka telah kebobolan 7 gol dalam 2 laga tersebut dan Inter berhasil meraih 6 poin hingga kini hanya terpaut 1 poin dari mereka. Pioli sempat memberikan komentarnya setelah kekalahan dari Sassuolo tersebut dan langsung menepis asumsi bahwa energi dan mental fisik yang terkuras dari kemenangan atas Atletico Madrid tengah pekan kemarin telah mempengaruhi performa anak asuhnya. Eropa tidak ada hubungannya, kami tidak memiliki pembenaran, kami ingin menghadapi komitmen ganda ini dan mungkin melewati putaran ini. Kami telah mengganti banyak pemain dibandingkan dengan saat di Madrid, tapi kami tidak jelas dalam pilihan kami, ujarnya. Sang manajer juga mengakui bahwa jumlah gol yang masuk ke gawang timnya dalam 2 pertandingan Serie A terakhir tidak bagus. Dari pertahanan ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ketika saya bilang 7 gol terlalu banyak, seperti mengatakan saya khawatir. Beruntungnya, tidak ada cukup banyak waktu untuk memikirkan kekalahan tersebut lantaran Milan bakal kembali beraksi tengah pekan ini melawan Genoa yang dilatih oleh Andriy Shevchenko dan kembalinya Fikayo Tomori seharusnya memberi suntikan kepercayaan diri bagi mereka sekarang. Brahim Diaz dan Theo Hernandez masih kesulitan usai pulih dari COVID-19. Kesulitan yang dialami dua bintang AC Milan Brahim Diaz dan Theo Hernandez belakangan ini menjadi tanda betapa sulitnya kembali ke kondisi terbaik setelah pulih dari COVID-19. Rossoneri tampil sangat buruk dari sudut pandang fisik dan mental dalam kekalahan akhir pekan kemarin dari Sassuolo. Calcio Mercato menyorot bagaimana Brahim dan Hernandez menjadi 2 contoh nyata dari laga tersebut, mengingat pemain pertama bisa dengan mudah dihentikan oleh Maxime Lopez, sementara pemain kedua kesulitan membendung Domenico Berardi dan David Fratesi. Efek pasca terinfeksi COVID-19 merupakan faktor utama di balik kesulitan tersebut lantaran telah menghentikan 2 mantan bintang gagal Real Madrid tersebut saat tengah dalam performa terbaik mereka. Kedua pemain tersebut jelas menjadi sosok penting di Milan atas kemampuan teknik dan atletik mereka dan dalam banyak hal ritme performa klub berharap bergantung pada penampilan mereka dalam pertandingan. Jadwal yang begitu padat dan jumlah pertandingan yang sangat berdekatan, ditambah dengan minimnya cadangan berkualitas di posisi bek kiri dan playmaker, jelas tidak membantu kedua pemain tersebut untuk menemukan kembali kondisi fisik terbaik mereka. Keduanya bahkan tidak memiliki waktu untuk beristirahat atau sekedar mengevaluasi diri mengingat Kamis dini hari, Rossoneri bakal kembali bermain kali ini dengan menantang Genoa di Merasi dan kontribusi penting dari Brahim Diaz dan Hernandez jelas bakal diperlukan. Rating Milan saat dikalahkan Sassuolo, sejumlah pemain layak dikritik. Sejumlah pemain AC Milan layak mendapatkan kritik atas performa mereka saat dikalahkan Sassuolo pada Giornata ke-14 Serie A pada Minggu malam kemarin di San Siro. La Gazzetta dello Sport hanya memberikan pengecualian kepada 2 pemain yang bebas dari kritikan dalam kekalahan 1-3 Rossoneri dari Nero Verdi. Pertama adalah Simon Kjaer yang mendapatkan rating 6 lantaran menjadi satu-satunya pemain di lini pertahanan yang menunjukkan kompetensinya. Pemain pengganti Junior Mesias pun mendapat angka sama menyusul aksinya yang terus berupaya memberikan perbedaan dan satu-satunya pemain yang mampu melesakkan tembakan ke arah gawang pada babak kedua. Rating 5,5 diberikan kepada Mike Maignan yang kebobolan gol, Gianluca Smaka, Domenico Berardi, dan bola pantul Kjaer. Alexis Salemaker mendapatkan rating sama lantaran meski berjuang dan terus berlari, tidak ada kontribusi berarti di garis pertahanan lawan, sementara Sandro Tonali yang masuk sebagai pemain pengganti juga mendapatkan angka yang sama. Kapten Alessio Romagnoli diberi rating 5 mengingat meski membawa timnya unggul dengan tandukan cantiknya, namun dipermalukan Berardi untuk gol ketiga Sassuolo dan akhirnya diusir wasit. Ismail Bennacer juga mendapatkan skor 5 atas performa membingungkannya. Alessandro Florenzi dan Theo Hernandez yang tenggelam mendapatkan rating 4,5 pun demikian dengan Timo Bakayoko. Skor yang sama juga diperoleh oleh Brahim Diaz, Rafael Leao, dan Zlatan Ibrahimovic mengingat ketiga penyerang tersebut tak menawarkan apapun dalam menghasilkan peluang meski mengawali laga dengan baik. Pemain terburuk di lapangan adalah Frank Kessie dengan rating 4. Ia menggantikan Bakayoko namun justru tampil lebih buruk dengan membuang bola hingga membuat Milan kebobolan gol ketiga dan menelan kekalahan 2 secara beruntun di Serie A musim ini. Tomori kembali, Milan bisa lega jelang duel di kandang Genoa. Pelatih AC Milan Stefano Pioli tampaknya bisa bernafas lega setelah Fikayo Tomori dikabarkan siap kembali beraksi dalam pertandingan melawan Genoa Kamis dini hari nanti.
Sekitar 10 hari lalu, ada sedikit keraguan apakah Rossoneri benar-benar membidik Scudetto musim ini dan situasi semakin memburuk setelah raksasa Serie A tersebut tak dapat mengumpulkan 1 poin pun dari 2 pertandingan Liga terakhir melawan Fiorentina dan Sassuolo. Lebih parah lagi, mereka kebobolan 7 gol dalam 2 Giarnota tersebut dan Inter berhasil mengoleksi 6 poin dan kini hanya terpaut 1 poin dari mereka. La Gazzetta dello Sport menyorot bagaimana lini pertahanan Milan telah mengalami kesulitan dalam beberapa pertandingan terakhir mengingat mereka hanya mampu mencatat 4 clean sheet dalam 14 laga Serie A musim ini dengan yang terakhir mereka raih saat meraih kemenangan 1-0 atas Torino. Beruntungnya, jelang duel melawan Genoa tengah pekan ini, Tomori akan kembali ke skuad Pioli. Pemain internasional Inggris tersebut terpaksa melewatkan 3 pertandingan terakhir Rossoneri akibat masalah pangkal paha, namun ia kini siap kembali dan menawarkan stabilitas di lini pertahanan. Absennya Tomori memang begitu terasa mengingat lini pertahanan Milan kerap melakukan kesalahan selama periode tersebut hingga membuahkan 7 gol masuk ke gawang mereka. Karena itulah kehadirannya diharapkan bisa membantu timnya untuk bangkit dan kembali ke jalur kemenangan. Sassuolo tampil menawan, 1 pemainnya bikin Milan jatuh hati. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan tertarik pada gelandang milik Sassuolo David Fratesi. Milan baru saja menjamu Sassuolo pekan ke-14 di San Siro Minggu malam. Pertandingan itu berakhir dengan buruk bagi Rossoneri. Pasalnya, Milan kalah dengan skor 1-3, satu-satunya gol Rossoneri dihasilkan oleh Alessio Romagnoli. Sementara itu, gol Sassuolo dicetak oleh Gianluca Scamacca, gol bunuh diri Simon Kjaer dan Domenico Berardi. Sialnya lagi, Milan juga harus kehilangan Romagnoli yang di kartu merah. AC Milan memang gagal memetik 3 poin di laga lawan Sassuolo tersebut, akan tetapi mereka mendapatkan hal yang lain. Milan mendapat 1 nama tambahan yang masuk dalam daftar belanja. Pemain tersebut adalah David Fratesi. Kabar itu dilansir dari Corriere della Sera. Laporan itu menyebutkan Milan terkesan pada Fratesi karena sang gelandang tampil dominan di lini tengah. Mereka juga mengklaim bahwa Milan sebenarnya sudah cukup lama mengamati pemain 22 tahun tersebut. Kini, Rossoneri disebut mulai berniat untuk merekrutnya ke San Siro. David Fratesi adalah pemain didikan Akademi AS Roma yang merapat ke tim senior Sassuolo pada tahun 2017 lalu. Ia sempat dipinjamkan ke 3 tim dari Ascoli, Empoli, dan yang terakhir di Monza, semuanya di pentas Serie B. Baru pada musim 2021-2022, ia bermain di tim senior Sassuolo. Sejauh ini David Fratesi sudah bermain 12 kali di Serie A dan menyumbangkan 3 gol.